Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Pak Hans tadi ya dan Bung Sandy. Kita mau merenungkan firman Tuhan sedikit saja ya. Mungkin sekitar 10 menit. Tadi sebenarnya kita udah merenungkan firman Tuhan. Karena puji-pujian tadi juga berisi firman Tuhan. Amin. Ya, oleh karenanya di dalam setiap puji-pujian kita harus merasakan bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah. Ya, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab gadget Saudara. Dari Kolose 3 ayat 16, Kolose 3 ayat 16. Tetapi sebelumnya kita mohon tuntunan dari Roh Kudus supaya Dia yang berbicara ke dalam hati saudara sekalian. Bapa dalam surga, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kiranya semua pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan hatimu boleh disenangkan. Sekarang kami mau merenungkan secara singkat firman Tuhan. Hamba mohon pertolongan Roh Kudus, juga Tuhan pimpin semua yang ada di tempat ini, supaya mereka boleh menerima firman, dan akhirnya hidup mereka boleh diubahkan. Amin. Baik saudara, Kolose 3 ayat 16 saya akan bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita merenungkan hari ini tentang worship and word, atau penyembahan dan firman. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan, dan ini kita bisa lihat dari firman Tuhan hari ini. Ya, dikatakan bahwa sebenarnya kalau saudara baca dari ayat 5 sampai ayat 9, judulnya itu apa? Manusia baru, betul ya? Jadi manusia baru itu adalah manusia yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Makanya kebiasaan lamanya, manusia lama ya, kalau saudara baca ayat 5 sampai 9, itu harus ditinggalin semua, yang suka marah-marah, ya apalagi itu banyak di situ disebut. Mulai dari ayat 10 sampai 17 itu adalah ciri-ciri manusia baru. Ya, Rasul Paulus bilang ini kalau manusia baru seperti ini. Banyak di situ. Saudara bisa baca sendiri. Tapi saya mau fokus saudara-saudaraku di ayat 16. Jadi ayat 16 ini khususnya menyinggung tentang apa yang sering kita lakukan ya yang selalu kita lakukan di Just the Gospel ini. Mungkin tempat ini baru sekali. Kita di Gandaria City mungkin udah 4 tahun ya. 5 tahun puji Tuhan ya. Jadi setiap penyembahan, lagu pujian itu tidak bisa dilepaskan dari firman, word. Di situ dikatakan word, ya, di situ yaitu perkataan Kristus. Ya, perkataan Kristus itu harus mendasari setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Ada amin, saudaraku? Itu sebenarnya lalu Paulus juga mengatakan hal yang sama kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus 5 ayat 19-20 dia ngomong lagi, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, dengan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, dan bernyanyilah bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa dengan segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi worship tanpa word nggak bisa. Orang nggak bisa hanya menyembah saja, tetapi tidak ada firmannya. Dalam arti nggak harus khotbah seperti ini, tetapi di dalam lagu itu harus ada firman. Orang juga nggak bisa kerjanya cuma denger YouTube khotbah terus hari, nggak bisa. Harus ada penyembahannya. Jadi word and worship itu adalah dua kata kerja yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kenapa saudara-saudaraku? Rasul Paulus katakan karena firman Tuhan itu perlu untuk mengajar dan apa dikatakan di situ? Mengajar dan menegur. Ya. Saudara-saudara perhatikan, ini sebenarnya adalah juga yang harus ada di setiap pujian yang kita naikkan. Di dalam ibadah tentunya, makanya dalam ibadah itu nggak boleh ada lagu sekuler, ya, nggak boleh. Tapi kalau di tempat seperti ini boleh lah. Tapi kalau ibadah itu kan harus berdasarkan firman, dan firman itu harus melalui lagu juga menegur. Bisa mengajar. Mengajar tuh misalnya pujilah Allah, Pak Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus ketiga. Itu kan doktrin kita, betul? Ya, itu adalah pengajaran.
Tetapi juga Rasul Paulus bilang bisa juga firman Tuhan itu melalui nyanyian menegur orang. Di masa pandemik ini kita juga menghadapi kesulitan, benar? Ya, saya mengalami kesulitan juga ya. Dan penghasilan kita mungkin jauh, bukan cuma 50%, ya, bisa 25%. Kita sulit gitu. Dan melalui lagu kita bisa menegur supaya orang jangan khawatir. Betul? Ya, ada lagu yang katakan apakah kau payah mencari-cari, ya kan? Lalu refnya katakan serahkanlah, serahkan pada Yesus. Terus Yesus akan ngapain? Dia akan ganti segala duka menjadi suka. So, saudara-saudaraku, pada kaki Yesus letakkanlah. Jadi itu lagu yang menegur, dalam bahasa Inggrisnya adalah admonish, menegur, menguatkan. Jadi lagu yang kita nyanyikan juga tadi, saudara-saudara, luar biasa. Itu lagu harus yang pertama, lagu harus berdasarkan firman Tuhan. Kedua, gunakanlah itu untuk mengajar, ya, bisa mengajar tentang apa saja, tentang perkataan Kristus, tentang kasih, tentang Tritunggal tadi, dan juga untuk menegur. Ya, untuk menegur. Dan ayat ini adalah konteksnya adalah komunal, karena di situ ada kata seorang akan yang lain. Jadi kalau ibadah komunal. Kalau pertemuan kayak kita nih, pertemuan yang banyak. Jadi seorang akan yang lain, melalui lagu, melalui firman Tuhan, kita menegur. Saudara-saudaraku, sedikit lagi, di situ ada 3 kategori nyanyian. Yang pertama dikatakan apa? Mazmur. Yang kedua adalah puji-pujian. Yang ketiga adalah nyanyian rohani. Sedikit saudara, apa bedanya? Kalau Mazmur itu udah pasti, tidak lebih tidak bukan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah Mazmur, ya kitab Mazmur. Ya, kita suka nyanyikan juga kan? Misalnya Mazmur 23, aduh saya jadi teringat Bung Alfred almarhum ya. Dia setiap JDG ini menciptakan satu lagu yang indah. Tuhan adalah gembalaku. Ya udah cukup durasinya soalnya. Ya, itu kan Mazmur. Ya, itu Mazmur. Ada lagi Mazmur yang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila apa saudara? Buka Mazmur 37. Bila dia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang. Itulah nyanyian Mazmur, saudara-saudaraku. Ada lagi 133 yang kalau saudara buka 133 itu, sungguh alangkah baiknya, sungguh indah dia. Nah, itu Mazmur 133. Terus seperti minyak di kepala Harun yang kejagut dan jubah. Saudara, yang turun apanya nih? Minyaknya apa jubahnya yang turun? Minyaknya ya. Jadi para musisi hati-hati kalau bikin bikin melodi sama syair itu harus pas lah gitu. Dan jubahnya turun, jubahnya Harun turun gitu kan? Jadi bukan begitu, maksudnya minyaknya yang meleleh ke jubah, ke janggut dan itu adalah Mazmur. Yang kedua adalah dibilang puji-pujian. Di dalam bahasa aslinya ini disebut dengan himne, hymnois. Ini seperti yang kita nyanyikan tadi dari awal. Tadi saya catat ya, yang kita nyanyiin itu kan ada menyenangkanmu yang pertama kali, just a closer walk with thee, ya. Jadi semua itu adalah nyanyi-nyanyi itu yang namanya lagu puji-pujian. Ya, puji-pujian. Jadi puji-pujian ini adalah biasanya diciptakan orang yang punya pengalaman rohani. Ya. Himne itu bukan berarti lagu kidung jemaat aja. Tapi semua lagu yang diciptakan sampai lagu kontemporer saat ini itu juga adalah hymnois. Ya. Jadi itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Saya ingat ada satu, biasanya ini akan pengalaman rohani. Ada seorang anak Tuhan, ya, tahun 1800 menciptakan lagu. Itu pengalamannya ketika dia mau berangkat dari Amerika ke Inggris, kemudian karena dia masih bekerja, karena waktu dulu kayak sekarang ada resesi. Dia pergi, dia bilang istrinya sama anaknya pergi duluan lah ke England.
Ternyata begitu istrinya duluan, kapalnya kandas tenggelam. Anaknya 2 meninggal, istrinya selamat. Lalu dia menyusul dia dengan sedih, tapi dia tetap dengan iman. Ketika kapalnya itu melintasi area laut di mana kapal anaknya itu tenggelam, dia merasakan ketenangan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Itu sebabnya dia menciptakan lagu It Is Well With My Soul. Ya, itu adalah puji-pujian. Yang ketiga adalah nyanyian rohani. Lalu apa bedanya nih nyanyian rohani sama dengan puji-pujian? Nyanyian rohani bahasa aslinya adalah odais pneumatikais, artinya yang diilhami oleh Roh Kudus. Ya, diilhami oleh Roh Kudus. Jadi ini bukan lagu yang sudah diciptakan, tetapi lagu yang pada saat kita menyajikan itu muncul aja gitu. Ya, kita belum pernah dengar ini lagu, tetapi pemimpin pujian itu menyanyikan itu. Sering kita dengar ya, mungkin kalau di jazz ini adalah improvisasi. Improvisasi kan nggak pernah dipersiapkan. Kalau nggak salah pengertiannya adalah improvisasi adalah menciptakan pada saat menyajikan. Nah inilah yang dimaksud dengan nyanyian rohani oleh Paulus. Jadi nyanyian yang belum pernah didengar sebelumnya. Seperti Daud mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita seringkali dalam ibadah saat kita menyanyikan praise and worship, di akhirnya musik masih main, terus WL-nya itu bernyanyi dengan bebas saja. Aku memuji, aku meninggikan Engkau. Ya, anak domba Allah itu adalah nyanyian rohani. Jadi saudara jelas bedanya ya antara tiga ini adalah kategori nyanyian yang ada di dalam ibadah. Saudara-saudara, terakhir apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa tujuan akhirnya cuma satu, yaitu ucapan syukur. Ayat 16 tadi dikatakan, ucapan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, jadi selain untuk menegur dan mengajar, tetapi itu harus membawa kemuliaan kepada siapa dikatakan? Kepada Allah, bukan kepada pemain, bukan kepada SL, WL, pemuji, tetapi hanya kepada Allah. Dan ini adalah nyanyian yang harus ada, yang pasti di dalam setiap ibadah. Jadi kita tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Itu adalah tujuan akhirnya. Amin. Lagu berikutnya boleh siap-siap. Saya persilakan. Lagu berikutnya apa sih? Hah? Rumah Doa. Yang gimana tuh? Jadikan aku Tuhan. Ya, silakan siap-siap. Itu juga saudara-saudaraku, kira-kira dari kategori tadi ya. Kalau dibilang ini lagu harus berdasarkan firman Tuhan, harus bisa menegur satu akan yang lain, harus bisa mengajar, dan harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kira-kira rumah doa ini apa? Apa nih Lin? Rumah doa. Rul. Rumah doa ini kira-kira tujuan isi lagu ini untuk apa? Kalau dari kata-katanya. Ya, supaya ini bisa pengajaran karena Tuhan katakan bahwa kita ini adalah rumah doa. Ya, bait Roh Kudus. Kita menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Dan di dalam pujian ini juga ada pujian kepada Allah. Ya, dan ini adalah satu perwujudan ya dari apa yang diajarkan Paulus pada hari ini dari Kolose 3 ayat 16. Biarlah kita bisa lebih memuji Tuhan lebih baik lagi di dalam setiap nyanyian yang kita naikkan. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan untuk lagu Rumah Doa. Makasih, Makasih Bang. Tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru.
agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari semua kita di tempat ini naikkan pujian ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Para pria, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. segala kemuliaan, pujian dan pengagungan hanya Allah Bapa Soli Deo Gloria.
Tuhan memberkati.